Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua anak-anak. Saya Reni Nuraini, guru mata pelajaran PPKN kelas 10, akan membahas tentang kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia yang merupakan pertemuan yang keempat, di mana sebelumnya telah dibahas tentang kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Warga negara dan penduduk Indonesia di situ telah disebutkan status warga negara Indonesia, yang mana kewarganegaraan Republik Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, yaitu tentang kewarganegaraan Indonesia. Tidak lepas disebutkan juga asas-asas kewarganegaraan di Indonesia, di mana asas kewarganegaraan adalah dasar berpikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari suatu negara tertentu. Nah, dalam asas tersebut ditentukan menjadi dua bagian asas, yaitu ada asas ius sanguinis. Nah, di sini disebutkan juga asas keturunan. Nah, di mana kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan. Dan yang kedua yaitu asas ius soli, yang disebut juga asas kedaerahan atau tempat kelahiran, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia. Mudah-mudahan kalian dapat menyimak pembahasan berikut ini. Bertemu kembali dengan mata pelajaran PPKN kelas 10 yang akan dibahas kali ini, yaitu tentang kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, bangsa yang meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensinya adalah dengan selalu menjadikan nilai-nilai agama sebagai dasar dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Pancasila pun termuat dalam sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Selain itu juga termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Kedua hal tersebut cukup memberi bukti bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan mengandung makna bahwa setiap warga negara bebas memilih melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya, serta tidak boleh dipaksa oleh siapapun, baik pemerintah, pejabat, tokoh agama, masyarakat maupun keluarga sendiri. Kemerdekaan memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dalam pasal 28E ayat 1 yang berbunyi, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. Nah, dalam ayat 2 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Kebebasan memeluk agama juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Nah, dalam membangun kerukunan umat beragama, di sini di Indonesia kita mengenal konsep
simetri kerukunan umat beragama, yaitu terdiri dari kerukunan internal umat seagama. Nah, maksud di sini adalah kerukunan umat seagama, yaitu adanya kesepahaman dan kesatuan untuk melakukan amalan dan ajaran agama yang dipeluk dengan menghormati adanya perbedaan yang masih bisa ditoleransi. Nah, terus kerukunan antar umat berbeda agama. Setiap agama mengajarkan untuk hidup dalam kedamaian dan ketentraman. Kerukunan antar umat berbeda agama merupakan cara atau sarana untuk mempersatukan dan mempererat hubungan antara orang-orang yang berbeda agama dalam proses pergaulan dalam masyarakat, tetapi bukan ditujukan untuk mencampur adukan ajaran agama. Dan yang ketiga, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Maksud dari kerukunan antar umat beragama dari pemerintah adalah masyarakat tidak lepas dari adanya aturan pemerintah setempat yang mengatur tentang kehidupan bermasyarakat. Nah, mungkin penjelasan dari PPKN kelas 10 cukup sekian dulu. Selamat berjumpa kembali anak-anak, tetap belajar dan tetap semangat.